Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua para pencari ilmu? Semoga kalian sehat walafiat tanpa ada beban di dalam hatimu, dan apabila ada beban di dalam hatimu, semoga dengan adanya video ini bisa meringankan beberapa beban di dalam hatimu. Amin ya robbal alamin. Oke, baiklah para pencari ilmu, pada kali ini saya akan membahas ilmu tajwid, ya, ilmu tajwid yang saya pelajari dulu di pondok, namun karena saya tidak punya pekerjaan, kata Rasulullah, bukan kata Rasulullah sih, menurut pandangan saya bahwasanya kita tidak punya pekerjaan, maka kita harus sedikitnya berusaha. Semoga saja dalam usaha saya kali ini Allah mudahkan. Saya ingin berjuang di jalan Allah, dan saya juga tidak punya pekerjaan, jadi saya mencoba untuk punya pekerjaan. Kata Zawin Komedikal, bahwasanya sibuk itu asik, bro. Oke. Kembali lagi, oke. Apa itu tajwid? Sebelum kita mempelajari, ingat bro, sebelum kita mempelajari suatu ilmu, kita harus mencintai suatu ilmu dan harus tahu apa itu ilmunya, dan supaya kita tidak tersesat. Karena seperti kata Ridho Roma, bahwasannya bukan Ridho Roma, seperti Raja Dangdut, tidak kenal maka tak sayang. Mungkin kita akan kenalkan apa itu tajwid. Silakan tajwid, Anda perkenalkan diri Anda. Oke. Tajwid adalah, kita langsung baca saja karena ini sudah saya rangkum. Saya takut nanti saya terpleset dalam berbicara, laju dihujat oleh para netizen. Oke. Selanjutnya saya akan bacakan. Sebelum belajar kita harus tahu dulu apa itu tajwid. Nah, di sana kita sudah diperingatkan dalam tulisan ini apa itu tajwid. Tajwid adalah aturan membaca Al-Quran. Apakah di dalam Al-Quran saja? Tidak juga sebenarnya. Ini juga bisa dipelajari ataupun digunakan saat berdoa. Saya sering mendengarkan beberapa imam di masjid itu kalau berdoa memakai tajwid. Tidak apa-apa, tidak masalah, karena tajwid ini banyak sekali manfaatnya karena memperindah bacaan dan lain sebagainya. Oke. Nomor 2, hukum mempelajari tajwid. Hukum mempelajari tajwid itu langsung dijawab di sini fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah fardu yang dapat menggugurkan fardu yang lain. Maksudnya seperti ini, bukan menggugurkan fardu yang lain. Maksudnya fardu ini sudah tidak berlaku lagi apabila sudah luntur, apabila ini fardunya seperti ini, guys. Saya agak susah menjelaskan di sini karena saya agak grogi. Agak grogi di sini juga banyak angin karena kipas angin di sini sangat keras. Jadi fardu kifayah adalah fardu yang kita diwajibkan seluruhnya. Namun apabila sudah dikerjakan oleh sebagian orang, fardunya akan luntur. Seperti halnya saya contohkan fardu kifayah, hukum fardu kifayah sholat. Bukan sholat. Ini apa? Orang meninggal. Nah, orang meninggal, merawat orang meninggal ataupun menguburkan dan lain sebagainya. Itu kan fardu kifayah. Nah, setelah ada beberapa orang yang tidak mengerjakannya, apakah berdosa? Tidak berdosa. Namun alangkah baiknya kita menjadi sebagian dari orang tersebut. Benar atau tidak? Benar lah, masa enggak? Oke. Karena gimana ya guys, orang yang mempelajari tajwid ini hanya orang-orang yang terpilih. Nah, orang-orang yang terpilih, semoga kita menjadi orang yang terpilih tersebut. Seperti kata Ustaz Isnu Jamal di pesantren Asalam, bahwasanya kita ini sudah terpilih. Jika Anda menonton video ini dan jika Anda tahu dengan video ini, berarti Anda sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan di-skip, bro, jangan di-skip. Karena Anda sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz dan sudah ditakdirkan untuk melihat video ini. Oke, selanjutnya. Hukum menggunakan tajwid dalam membaca Al-Qur'an. Nah, hukumnya wajib ain. Wajib ain itu fardu ain. Ain itu perorangan, per individu. Jadi setiap kita mau membaca, kita wajib menggunakan tajwid. Nah, pertanyaannya, bukannya fardu kifayah? Oke. Di sini cara Allah itu mengajarkan kita bahwasannya ilmunya itu penting. Kenapa penting? Karena
cara dia, menurut saya ya, saya sebagai ilmu sok tahuan saya secara pribadi, saya memahami bahwasanya Allah itu ibarat kata memilih beberapa orang untuk bisa membaca dengan bagus dan membuat yang lain menjadi mengerjakan fardu kifayah. Entahlah kalian paham atau tidak, pokoknya saya jelaskan seperti itu. Baiklah, kita masuk ke lembaran yang kedua. Lembaran kedua. Oke. Ini adalah hukum yang pertama, biasanya dipelajari oleh anak-anak pesantren ataupun sebagian orang mengajarkan pasti nun sukun dulu. Tidak pernah langsung mat, langsung tidak pernah, itu jarang. Tidak tahu, mungkin di tempat lain mungkin ada, tapi saya merasa inilah yang paling tepat. Hukum pertama yang harus kita pelajari yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Nah, oke. Masuk pertanyaan pertama, apa itu nun sukun? Nun sukun adalah nun. Ini nun, ini sukun. Digabung menjadi nun sukun. Mantap sekali. Oke, Anda sudah hebat sekali. Paham Anda. Oke, apa itu tanwin? Tanwin adalah an, in, un. Selesai. Oke, lanjut guys. Selanjutnya, nomor 3. Secara singkat, dalam bab ini kita belajar membaca nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Nah, itu dia secara singkatnya, bro. Jadi kita di dalam bab ini kita mempelajari hukum nun sukun, cara membaca nun sukun dan tanwin itu apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Seperti itu lebih jelasnya. Oke, selanjutnya nomor 4. Baiklah, kali ini kita akan membahas hukum pertama yaitu izhar. Izhar adalah jelas. Oke. Aduh, kan banyak angin, bro. Maafkanlah kami karena di sini banyak angin. Oke, selanjutnya. Oke. Izhar artinya jelas. Kenapa jelas? Jadi nun sukunnya itu dibaca jelas. Ada nun sukunnya itu dibaca jelas. Tanwinnya juga dibaca jelas. Oke, langsung masuk ke contoh. Hurufnya pun ada huruf-hurufnya pun. Hamzah, ha, kho, ain, gho, ha. Itu bro. Ini huruf-hurufnya perlu dicatat. Ketika bertemu huruf-huruf ini saja dan huruf lain tidak boleh dijelaskan seterang-terangnya seperti izhar ini. Gimana cara membacanya? Kita langsung masuk ke contoh karena tajwid ini kuncinya pada contoh supaya paham. Contoh pertama, contoh dari huruf hamzah dan ha. Pertama, man amana. Oke. Gimana cara bacanya? Auzubillahi minasyaitonir bismillah. Man amana. Man amana. Man amana. Jadi nunnya itu jelas, tapi jangan terlalu kaku. Kata ustadz saya, jangan terlalu kaku. Man amana itu tidak perlu. Tapi menurut saya lebih bagusnya jangan terlalu kaku. Jadi man amana. Yang mana saya baca yang ini, bro? Nah, man amana. Oke. Selanjutnya, wajannatin alfafa. Wajannatin alfafa. Gimana cara bacanya? Wajannatin alfafa. Wajannatin alfafa. Jangan dipanjangkan. Wajannatin alfafa. Walaupun bagus, tapi kalau seandainya melanggar dalam kaidah tajwid itu salah, bro. Ada beberapa orang itu dia mementingkan nada daripada hukumnya. Banyak sekali itu di desa-desa kita. Saya bukan menyalahkan, langsung menyalahkan sesat ataupun salah, tidak. Tapi alangkah baiknya dikasih tahu yang benar. Contoh itu di desa-desa kita itu sering sekali baca ini, rata-rata mereka membacanya mana man, apalagi itu, pokoknya pakai nada auzubillah itu. Nah, seperti itu salah, bro. Nah, bagaimana jika di tengah? Nah, ini di tengah, bro. Yan auna. Jadi jangan terlalu kaku. Jangan yan auna, jangan terlalu kaku. Karena Rasulullah pun dia memakai nada saat membaca Al-Quran, tidak terlalu kaku. Oke. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu ha. Ini banyak sekali. Minha. Oke. Ataupun langsung yang keduanya, contoh yang kedua,
Man hajara, man hajara, man hajara. Oke, ataupun salamun hiya, salamun hiya, salamun hiya. Oke. Maafkanlah saya agak sedikit grogi dalam masalah ini. Untuk selanjutnya, kalian harus berlatih mencari di dalam Al-Quran. Carilah contoh-contoh dari huruf lain. Ini kan contohnya ada dua, hamzah dan ha. Sekarang carilah ha, kho, ain, gho. Oke, mungkin kita akan lanjut part 2. Silakan semangat dalam mencari ilmu. Saya jelaskan bahwasanya ilmu agama itu hanya orang-orang yang terpilih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.